Gini aja Mas Roy Suryo, kalau memang Mas nggak bisa dijelasin secara logika yang baik, kita selesaikan aja duel kita sampai mati. Ayo, jangan dong Pak. Jangan kampungan. dong Pak. Jangan dong Pak. Kampungan. Nah, saya pikir ini Profesor bukan, kampungan jangan. ini. Jangan dong Pak. Dah, case close. Nah, Oke, baik. Itu berani nggak Roy Suryo? Enggak, jangan. Sombong amat. Saya pikir itu bukan tantangan dan tidak patut untuk kemudian kita sampaikan. Silakan. Sekarang gini Mas Roy Suryo, tuntaskan aja dulu, buktikan Setuju. kalau ijazah Jokowi itu palsu, sehingga baru Pak Paiman. Oh, yang bikin Pak Iman. Ya, Nah, gitu. nggak usah sok Jangan suci. belum apa-apa sudah menuduh. Gak usah sok Nah, suci, artinya kita gitu juga loh, Mas. tahu Pak Paiman juga Bukan ribut bukti. di Universitas Mustopo Beragama. Bahkan sekarang diragukan, Loh, itu kan diragukan tidak usah oleh terlalu melebar, mahasiswa yang Pak lain. Iwan. Enggak melebar. Gini Ini loh, kan sok jangan suci melebar nih. kemana-mana. Nggak ada, Ini kita kan udah Pak Iman ini kan laporkan. sok suci. Dan kita udah Udah lah, kita laporkan. buka aja lah. Apa yang disampaikan Pak Roy Suryo, bukan, ini sebentar Pak. Gak apa-apa, saya jelasin. Di Mustopo itu Ya, ayo, bikin silakan. Mas Roy Suryo sebenarnya ini terlalu melebar ya, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan dong karena saya Silahkan jelaskan. ya. Jadi Roy Suryo itu dapat info dari Hermanto. Hermanto itu saat ini statusnya tersangka. Bukan karena dari dia Hermanto. penggelapan. Bukan Yang dari penggelapan. Hermanto, salah Anda, Ya. Anda salah pilih. Bukan Jadi dari gini. Hermanto. Saya lanjut, dapat Pak. dari Terus, profesor-profesor di Mustopo, dapat dari seorang perwira juga yang ada di sana, bintang ada di sana. Jadi udah clear Nah, itu sekarang gini ceritanya. aja, buktikan aja Mas. Jadi gini, Oke. Mas Suryo ini Oke, buktikan aja. Kita awal-awalnya buktikan. adalah ijazah, sekarang melebar kemana-mana, gitu ya. Ya silakan. Ya Anda nggak ada hujan, nggak ada angin, katanya nuntut saya, soal gitu loh. tadi soal Ya soal kekisruhan yang ada di Mustopo Beragama, Tar dulu. dan ada penggelapan Tar dulu. juga, ada Tar penggelapan dulu. Alphard, ada Kenapa? penggelapan villa di Bali, ya. Nah, itu salah, udah. Itu Oke, itu Ini salah. catatan Yang aja lain Pak lagi. kita. Karena kita kasih kesempatan Pak Paiman menjelaskan. Silakan. Dan ini udah terang-terangan memfitnah dan menghina Pak Paiman. Silakan Pak. Iya. Silahkan. Ini Pak Iman Udah, juga gini ngina aja, saya Mas kok. Suryo. Gini aja Mas Roy Suryo, kalau memang Mas nggak bisa dijelasin secara logika yang baik, kita selesaikan aja duel kita sampai mati. Ayo, jangan dong Pak. Jangan dong, Pak. Kampungan. Jangan dong Pak. Kampungan. Nah, saya pikir ini bukan- Profesor ya, kampungan jangan. ini. Jangan dong Pak. Dah, case close. Nah, Oke, baik. Itu berani Saya- nggak Roy Suryo? Enggak, jangan. Saya pikir itu bukan tantangan dan tidak patut untuk kemudian kita sampaikan. Silakan. Mantan Wakil Menteri Desa, Paiman Raharjo, mempermalukan dirinya sendiri dalam acara Rakyat Bersuara ketika tak mampu mengontrol emosinya, menantang Roy Suryo untuk berduel sampai metong. Saat sedang berdebat sengit dengan Roy Suryo, agar permasalahan dirinya dengan Roy Suryo bisa segera selesai. Mantan Wamendes ini tak mampu menghadapi argumen tajam Roy Suryo soal dugaan keterlibatan dirinya dengan ijazah palsu Jokowi yang sedang menjadi perbincangan publik. Gini aja Mas Roy Suryo, kalau memang Mas nggak bisa dijelasin secara logika yang baik, kita selesaikan aja duel kita sampai mati. Ayo, jangan dong Pak. Jangan dong Pak. Kampungan. Jangan dong Pak. Kampungan. Nah, saya pikir ini bukan- Profesor ya, kampungan jangan. ini. Jangan dong Pak. Dah, Pak Paiman, saya Ya. singkat aja. Benar Bapak kirim WA ke saya, nggak ada hujan, nggak ada angin, tanggal 6 Mei tahun 2025. Betul. Benar nggak? Betul, ya. Di WA itu Pak Paiman nulis kalau saya nggak minta maaf ke Jokowi, keluarga saya tidak damai dan tidak aman. Benar? Oh jangan Loh, dipotong, jangan dipotong. hanya itu gitu. kalimatnya kok jangan dipotong. Bukan, Saya yang gini, terima. Gini, itu nggak sempurna. Jadi sempurnanya gini. Kita ke ahli bahasa kalau nggak sempurna. Sudah saya Iya, sudah gini, saya konsulkan gini. ke ahli bahasa bersertifikat. Iya, sekarang gini Mas. Kan bahasa pertama dong yang di ini Mas. Bahasa pertama boleh sopan, bahasa terakhirnya ngancam Anda. Saya luruskan. Sudah saya Bukan, sudah saya sekarang- Tidak minta maaf bisa masuk penjara. Saya luruskan. Bukan sudah. begitu, bahasanya Ini bukan malah begitu. ngaco lagi nih Farhad nih, nggak ngerti apa-apa malah Nggak, konyol itu kamu tuh. Bahasa yang sangat sopan. Ini konyol ini. Karena Nggak ancaman ngerti. memfitnah itu ada. Nggak ngerti Undang nih. DNTE, ujaran Nggak, kebencian, gini, semua. Pak Paiman, Jadi saya udah luruskan ya Pak Paiman. Anda katanya profesor ya katanya, ya nulis WA semacam itu sudah saya konsultasikan ke ahli bahasa bersertifikat. Itu Sekarang ada, gini, Mas. itu Sekarang ada gini. bahasa Oke, yang intimidasi. selesaikan dulu, ya. Satu, saya selesaikan. Yang kedua, Ya, oke. benar nggak? Setelah itu Anda mengakui dan Anda minta maaf ke saya pada WA berikutnya. Oke. Loh, Saya jawab Mas ya. ya nggak? Minta maaf nggak Anda? Oke, iya betul. Nah, saya sudah. Betul. Terus Anda kalau sudah minta maaf kok tiba-tiba nuntut, itu kan nggak sopan itu. Dalam perdebatan ini, Paiman Raharjo nampak sangat kesal
dan tak mampu mengontrol emosinya saat sedang berdebat sengit dengan pakar telematika, Roy Suryo, yang telah ia laporkan kepada aparat penegak hukum. Saking kesalnya, Paiman Raharjo sampai mengajak Roy Suryo untuk berduel saja sampai metong. Sepertinya Paiman Raharjo tidak terima disudutkan karena tak mampu memberikan keterangan yang masuk akal soal dugaan ijazah palsu, serta disebut sebagai profesor konyol. Pak, sampai Udah 2017. saya jawab. Itu Udah saja. Saya jawab. Ya, silakan Nah, ini, jawaban. Ya gini Mas ya, Mas seorang dokter, tapi cara berpikirnya egois. Egoisnya apa? Saya kan dari awal kan ini, kata-katakan saya begini, Mas, saya sudah melihat ijazah Pak Jokowi secara langsung mata kepala saya sendiri dan dari penjelasan. Lihat di mana? Maka, lo dengerin dulu tadi. saya Lihat ngomong, di mana? saya diem. Lihat di mana? Oh di rumahnya saya, Tanggal berapa? tanggal 3 April. Oke, nanti buktinya apa untuk lihat di tanggal 3 Oh April iya, itu? tanya aja Pak Jokowi. Wah, Gitu. Jadi, orang kayak gitu ditanya. Konyol ini. enggak, katanya gini. Profesor konyol ya kayak gini nih. Oh Ya. sebentar. Loh, terus Sebentar. Anda ngakui nggak Begini. kalau Anda pernah punya kios di Pasar Pramuka pengetikan Ya. tahun 97 sampai 2002. Tapi Ya, betul. banyak sekali orang-orang di Pasar Pramuka dan itu sudah ada nama-namanya. Anda masih aktif di sana sampai 2015 Oke. masih nampak sampai Perdebatan bermula soal pesan yang dikirimkan Paiman Raharjo dengan bahasa seperti mengintimidasi terhadap Roy Suryo dalam hal penelitian ijazah Jokowi yang dilakukan Roy Suryo. Namun yang terjadi sekarang, malah Paiman Raharjo yang melaporkan Roy Suryo ke polisi. Dalam momen ini, Paiman juga memberikan pertanyaan yang tajam kepada Paiman Raharjo soal bagaimana ia bisa mengenal Jokowi dan sampai menjadi wakil menteri desa. Jawaban yang diberikan oleh Paiman semakin mempertegas bahwa relawan Jokowi mendukung dan membela majikan bukan tanpa pamrih, melainkan mengharapkan timbal balik jabatan politik serta memperbaiki ekonominya secara pribadi. Sebentar Pak Paiman, saya harus tanya kepada Anda dia. Anda kenal Pak Jokowi dari mana? Sampai bisa jadi Wamendes, ini kan banyak pertanyaan nih Pak. Nah, ini yang keliru menafsirkan ya. Oke, silakan, Jadi, Pak. Saya kenal Pak Jokowi itu saat pemerintahan Pak SBY mengadakan yaitu hari peringatan HSN di Manahan Solo. Saya sebagai tim acara. Nah, sayalah yang selalu berhubungan dengan Pak Jokowi itu 2005. Nah, disitulah kami perkenalan. Kemudian tahun 2007 kami bawa ke kampus dan sebagainya. Nah, kalau jangan dikait-kaitkan gitu loh. Kalau saya menjadi wamen itu Ya. memang saya memiliki kompetensi dan saya ingat ya teman-teman, saya ini ketua umum relawan dari tahun 2012. Oke. 2014, 2019. Seandainya saya mendapatkan ya jabatan itu pun 2023 sampai 2000. Karena relawan itu Bapak mau sampaikan itu ya? Ya karena saya memang berjuang dan saya memang ketua umum gitu. Saya memiliki anggota lebih dari 3 juta. Saya Oke. punya relawan. Oke. Jadi Anda mengatakan ya nggak aneh kalau saya jadi wamen bukan ujuk-ujuk karena saya sudah berjuang berkeringat untuk Pak Jokowi sejak 2012. Ya kan yang lain juga, yang relawan-relawan kan juga banyak. Artinya bukan karena ada imbal balik saya mencetak ijazah, saya nggak tahu menahu gini loh. Saya ini orang Islam, saya sudah berpuluh-puluh kali ke Mekah. Saya sudah bilang loh sama Mas Suryo dan teman-teman loh, sumpah mati pun saya nggak tahu menahu tentang ijazah itu. Nah, artinya gini loh. Kalau orang Islam sudah mengatakan seperti itu, masa sih masih dibombardir begini begitu kan? Juga perasaannya juga nggak enak. Apalagi saya ini seorang pendidik, apalagi saya punya jabatan yang paling tinggi di kampus, yaitu rektor, gitu loh. Jadi janganlah nama saya dirusak dengan bukti tuduhan ijazah palsu yang belum terbukti palsu sudah menuduh saya. Karena kita ini kan orang-orang intelektual ya, orang-orang doktor ya, dibanggakan oleh rakyat Indonesia itu. Saya kira seperti Pak Roy Suryo ya, karena kan mantan Menteri Menpora kan. Oleh karena itu jangan asal tuduh sana sini gitu, apalagi belum bisa membuktikan ijazahnya Jokowi itu palsu. Oke. Ya kan, sudah menuduh saya yang mencetak.